segala kemuliaan hanya bagi-Mu Sang Raja. Engkau layak menerima segala sembah kami. Engkau Raja di atas segala raja. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, memuji menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, diagungkan Bapa. Bapa yang kekal, Raja damai, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, yang kami sembah siang dan malam. Haleluya, haleluya. Hidupkan pujian penyembahan di rumah kami, di jiwa kami, ya Allah. Tenggelamkan kami di dalam hadirat. Kami merindukan-Mu, kami merindukan hadirat-Mu Bapa. Sentuh hati setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh Bapa, berikan kami hati menyembah di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa surgawi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, maha besar, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas surga, bumi dan di bawah bumi. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu Bapa. Segala yang bernapas menyembah-Mu. Segala suku-suku bangsa sujud menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu Sang Raja. Kami mau menyembah bagi hati. Berikan kami gairah surga untuk menyembah-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat. Hati ini, hati yang haus akan Engkau. Bakar roh kami Tuhan, bakar roh kami. Haleluya, haleluya. Minyak baru mengalir di dalam buli-buli setiap hati kami Bapa, agar roh kami bangkit menyembah-Mu, bangkit menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini. Biarlah pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus, Tuhan dan Raja. Engkaulah harta abadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini seluruh selengkap senjataan Allah aktif dalam kehidupan kami. Ikat pinggang kebenaran, baju silang keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, pedang roh
yaitu firman-Mu memperlengkapi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Mulai dari tim musik, singer, worship leader, yang membawa kami masuk tenggelam di dalam hadirat-Mu, pengurapan-Mu penuh, Bapa. Pengurapan-Mu penuh. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami butuh firman-Mu pada hari-hari ini. Berbicara lewat Roh Kudus. Terpuji nama-Mu. Untuk bungkus ibadah, doa bersama dari awal pertengahan sampai selesai di dalam kuasa darah setiap penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh jahat di udara, roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Biarlah hati kami, jiwa kami penuh pujian kepada-Mu. Biarlah puji-pujian itu Tuhan petang di dalam bibir mulut kami, untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melayani kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan dan mohon maaf.
Terima, Kau layak terima hati kami Tuhan. Kau layak Tuhan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali kita mau katakan sebab Kau layak. Terima pujian, sebab layak. Terima pujian, sebab layak. Kami datang Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ada saat ini karena Engkau Tuhan. Kami bisa karena Engkau Tuhan. Kami mampu karena Engkau Tuhan. Dan kami sadar kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang terlalu besar.
Siang hari ini Tuhan, kami benar-benar mengasihi Engkau. Oleh karena itu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu terus bersekutu dengan Engkau.
melekat kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah melalui pertemuan firman ini boleh menjamah setiap hati kami dan merupakan jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dengan hikmat akal budi marifat yang daripada-Mu, hamba boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu yang merupakan jawaban bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Shalom. Apa kabar? Benar. Benar apa benar? Benar luar biasa baik, apa benar luar biasa aduh Tuhan. Luar biasa berat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita perhatikan sesaat. Ketika kita dihadapkan berbagai masalah, mungkin badai topan yang tiba-tiba datang, gak diundang ya Bapak Ibu Saudaraku, gak permisi, tahu-tahu langsung melanda kehidupan kita. Entah itu masalah keluarga, usaha pekerjaan, masalah ekonomi, kesehatan, atau pelayanan. Rasanya ujian cobaan itu datang bertubi-tubi. Bahkan belum selesai yang satu, sudah datang lagi yang lain. Seakan masalah itu antri untuk menghadapi, untuk datang kepada kehidupan kita. Bahkan akhir-akhir ini konflik di Timur Tengah makin memicu situasi kondisi semakin buruk. Harga-harga naik, ya, kebutuhan semakin tinggi. Kondisi keadaan seperti ini aja. Bapak Ibu Saudaraku, apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan menghadapi kondisi seperti ini? Satu hal yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudaraku, jangan gagal mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, tema khotbah siang hari ini, perenungan firman siang hari ini saya ambil tema jangan gagal mempercayai Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar tentang perjalanan hidup Daud. Jatuhnya iman Daud. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27. Kita baca bergantian ya, bawa Alkitab semua. Habis suci. Ya, kita baca bergantian. Satu Samuel 27. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Saudaraku baca ayatnya yang genap. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Ayat 2. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu pada Akis bin Raja kota. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis 3, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. 4. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri dekat, ia tidak lagi berani. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal kepadamu di kota kerajaan ini? 6. Maka pada hari itu Akis memberikan perintah kepadanya
Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. 8. Maka Daud dan orang-orang bergerak masuk dan menyerbu orang Gesur, orang Kiri dan orang Amalek. Sebab orang inilah penduduk negeri yang meninggalkan dan ke arah Jur sampai nama Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. 10. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawablah, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yeramu, atau di tanah Negeb orang Kiri. Daud tidak memberikan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. 12 bersama-sama, 2, 3. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri benci antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hamba-Ku sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Daud itu adalah salah satu tokoh yang begitu besar. Dia tokoh raja yang paling terkenal, bahkan raja Israel yang begitu dikenal oleh Allah. Ya. Allah sendiri yang mengatakan dalam Kisah 13 tentang Daud, aku telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bahkan Daud mendapat julukan David is after God our God. Daud adalah seorang yang dikenal oleh Allah. Bagaimana sih hebatnya Daud ini? Dia adalah seorang yang baik. Dibunuh Saul dan dibunuh, dikejar ke sana kemari. Ya, Daud tidak membalas dengan kejahatan, Bapak Ibu Saudaraku. Meski ya, ceritanya itu dalam pelariannya itu ada 2 kali kesempatan untuk Daud membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan. Daud itu orang yang rendah hati. Ini yang membuat saya begitu kagum akan Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Walau dipilih Allah menjadi raja, begitu berkuasa, begitu terkenal, begitu kaya, namun tetap menganggap dirinya itu tidak ada apa-apanya. Terkadang ayat nanti, aku tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu lihat, bisa di dalam Mazmur, sepanjang Mazmur, bagaimana Daud memuji Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau meninggalkannya? Itu ketika Daud melihat di langit, begitu banyaknya bintang, begitu dahsyatnya, Daud merasa dirinya sangat kecil dibandingkan kebesaran Tuhan. Maka dari itu dikatakan, ayat nanti, aku itu tidak ada apa-apanya. Namun, walau begitu hebatnya Daud, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata manusia tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Kita tahu berapa kali, berapa banyak Daud melakukan kesalahan. Dan kali ini, dari sekian banyak kesalahan Daud sudah melakukan perbuatan yang tercela. Di ayat yang pertama, Daud tidak percaya Tuhan. Dikatakan apa? Aku akan binasa. Disinilah awal muasalnya kejatuhan iman Daud. Diawali dari pikirannya sendiri. Dia percaya bahwa suatu saat nanti Saul akan membunuhnya. Maka ini kan Daud ini benar-benar sulit dipikirkan. Daud melakukan kekejian di hadapan Tuhan, mencari perlindungan ke tempat musuh, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kemana? Ke bangsa Filistin. Yang kita tahu saat itu bangsa Filistin sedang panas-panasnya berperang melawan Israel. Jadi Daud
bahwa dia mungkin dengan bersembunyi di negeri musuh, di tempat Filistin, maka Saul tidak akan mengejarnya lagi. Jadi Daud mungkin merasa aman di tempat musuh, di tempat persembunyian. Tapi saudaraku, kondisi Daud saat itu memang benar-benar begitu sulit. Adakah kesulitan yang begitu besar, yang begitu menegangkan, yang lebih mencekam, yang begitu sulitnya selain daripada akan kehilangan namanya. Sangat ngeri mungkin begini, sangat sulit, aku akan kehilangan nyawanya. Itu di dalam pemikirannya Daud, Bapak Saudaraku. Ya. Akhirnya karena dia diburu dengan begitu kerasnya oleh seorang presiden dengan pasukan-pasukan khususnya ibarat seorang kriminal, Bapak Ibu Saudaraku, di sebuah negara. Daud diburu dengan begitu keras. Padahal dalam kesemuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu Daud sama sekali tidak bersalah. Itu ketakutan Daud sendiri, dia lari. Dan itu semua sebetulnya kesalahan dari Saul. Karena dia takut dengan sendirinya nanti Daud akan menggantikan dia. Maka dia mengejar-ngejar Daud. Dan Daud merasa aman di dalam pelariannya di Filistin. Penderitaan kita kebanyakan akibat kesalahan kita sendiri. Tidak demikian dengan Daud. Yang Tuhan izinkan dengan keras untuk membentuk hambanya ini yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi hamba yang besar. Dan kalau ada di antara kita yang hadir siang ini, kalau Tuhan sudah mempersiapkan di antara kita menjadi hamba yang besar, siap-siap kita akan dirembukan oleh Tuhan. Dirembukan sedemikian rupa untuk membentuk menambah hamba ini supaya nanti bisa menjadi hamba yang benar-benar besar. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu Saudaraku, iman Daud ketika itu tidak seperti imannya sebelum-sebelumnya. Daud lupa bagaimana Tuhan terus memimpinnya. Selama di dalam pelariannya dia di pasal 29 sampai 26, yang pasal sebelumnya yang kita baca tadi, berkali-kali Daud lolos dari tangannya Saul. Juga ketika dia melawan Filistin di Kehila, terus Tuhan juga membela Daud dalam perkara Nabal, sampai Tuhan menyambut nyawa Nabal yang orang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, keajaiban-keajaiban dan pertolongan-pertolongan Allah atas Daud telah dilupakan dengan begitu mudahnya oleh Daud. Itu sifat manusia yang mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Karena kita merasa Tuhan masih kurang, pertolongan Tuhan masih kurang, sehingga kita sebagai manusia merasa bahwasanya aku masih kuat, aku masih bisa melakukan ini, aku masih bisa melakukan itu, sehingga Tuhan yang besar itu kita banyak melupakannya. Pelajaran yang pertama, iman Daud runtuh. Daud meragukan Tuhan. Daud tidak percaya sungguh-sungguh. Begitu mudah melupakan Tuhan karena Daud melihat kesulitannya sendiri. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat ke-2 sampai 4. Setelah Daud tidak mempercayai Tuhan, Daud berbuat dosa. Ya. Maka mulailah kehidupan Daud semakin hari semakin pertama turun, semakin turun dan semakin turun. Dosa yang membuat hidup kita semakin menderita.
Dosa akan membuat kita semakin turun dan semakin turun, Bapak Ibu Saudaraku. Gak ada ya yang namanya dosa itu akan membuat hidup kita menjadi senang, semakin sukacita dan mengalami kebahagiaan. Gak ada. Atau mungkin pernah kita merasakan bahagia atas dosa. Tapi ingat, ketika kita merasakan bahagia atas dosa itu adalah sesaat saja, sementara waktu. Setelah itu dosa akan menuntut tanggungan jawab kita. Pada saat kita berusaha untuk melarikan diri dari masalah, saat kita merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi penderitaan, di saat kita sudah tidak lagi mau bertahan di dalam pergumulan dan mulai bersandar pada hikmat dan akal budi kita sendiri, kekuatan kita sendiri, mulailah kesulitan yang lebih berat akan segera mendatangi hidup kita. Dosa yang pertama Daud mengakibatkan dosa yang berikutnya. Yang kedua itu adalah Daud mengungsi ke Filistin. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, benarkah tindakan Daud tinggal di Filistin tersebut membuat hidupnya lepas dari permasalahannya? Iya, dari kejaran Saul. Tapi akhirnya Daud harus membayar konsekuensi dosa yang begitu mengerikan. Kalau kita baca di pasal selanjutnya, di pasal yang ke-30, Bapak Ibu Saudara, bagaimana tanah Siklak yang tadinya sudah diberikan kepada Daud, ketika Daud pergi bersama dengan orang-orang pasukannya, ketika dia kembali ke Siklak, dia mendapati apa? Keluarga dari 600 orang-orang yang mengikut dia. Semuanya, baik itu laki perempuan anak-anak, semuanya diculik oleh orang bangsa Amalek, dan tanah Siklak semua dibakar habis. Dosa itu sangat mengerikan. Begitu tentara itu kembali, mereka melihat bahwa semua tempat tinggalnya dibakar habis, dan orang-orang yang dicintainya itu dibawa lari, diculik sama bangsa Amalek. Semua orang yang mengikut Yesus, mengikut Daud tersebut, langsung sangat bersedih, Bapak Ibu Saudara. Sangat bersedih sekali. Bahkan orang-orang tersebut berencana untuk melempari Daud dengan batu, merajam Daud. Tapi Tuhan sangat mencintai Daud. Tuhan sangat mengasihi sehingga meluputkan. Dosa begitu buruk, tidak ada namanya manis dari dosa. Selalu memberikan penderitaan, dan penderitaan. Melalui contoh itu, mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah, membenci segala dosa dan kejahatan, dan berjuang untuk hidup di dalam kesucian. Hal yang ketiga, di ayat 5-12. Setelah Akis berbuat begitu baik kepada Daud dengan menyambut, mengizinkan Daud tinggal di negaranya, bahkan tidak hanya itu saja, Akis juga memberikan tanah Siklak yang untuk ditinggali Daud dan orang-orangnya. Bahkan Daud tinggal di situ berapa lama? Selama 1 tahun 4 bulan. Ya. Buah-buah dosa ketidakpercayaan Daud melahirkan dosa-dosa selanjutnya, yaitu Daud tidak memuliakan Tuhan. Saat itu Daud menyerbu dengan pasukannya, membunuh orang-orang Gesur, orang-orang Girsi. Benar, memang sebetulnya orang-orang ini adalah musuh bangsa Israel. Kalau dipikir-pikir, Daud
menyerang musuh orang Israel itu benar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa benar tindakan ini? Dia menyerang musuh di negaranya musuh, Bapak Ibu Saudara. Di mana saat itu Daud sedang dipercaya oleh Raja Akis. Dia menyerang habis orang-orang Gesur dan orang-orang Gisil, yang mana mereka adalah sebagian dari suku-suku Amalek. Tindakan Daud menghancurkan para musuh Israel belum mendapatkan komando dari Tuhan. Itu yang benar. Jadi tindakan Daud ini salah di hadapan Tuhan, walaupun dia menyerang musuh Israel. Namun tindakan ini salah karena apa? Karena Daud belum mendapatkan komando dari Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, kalau mau berperang harus minta nasihat dulu kepada Tuhan melalui apa? Melalui nabi dan para imam. Daud ini belum melakukan itu, tapi dia sudah melakukan serangan. Dan saat itu bangsa Israel sedang panas-panasnya melawan orang Filistin. Daud melawan musuhnya Filistin di tanah musuh. Saudara, ini suatu hal yang kuat. Dia tidak berpikir keselamatan dirinya sendiri maupun keselamatan orang-orang yang mengikut dia. Daud sudah tidak tahan lagi ya, di dalam menghadapi kejaran Saul. Dia lari ke tempat musuh mengungsi ke Filistin. Dan ketika dia sudah menyerang bangsa Gesur dan orang Gisil, Daud melakukan dosa lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia berbohong kepada Akis. Ketika keesokannya Akis bertanya, bangsa mana yang sudah kamu serang hari ini? Kamu sudah bertempur dengan bangsa mana? Dijawab Tuhan apa? Tadi di firman Tuhan, di tanah Negeb Yehuda, di tanah Negeb orang Yerahmeel, di tanah Negeb orang Keni. Itu semua adalah bangsa Israel. Jadi Daud berbohong kepada Akis bahwa dia sudah menyerang bangsa Israel, yang sebenarnya dia menyerang orang Amalek. Dosa berbuah dosa lagi. Untuk menutupi dosa yang satu, akhirnya berbuat dosa lagi. Untuk menutupi kesalahan yang ini, satu ini, maka seseorang pasti akan melakukan kesalahan lagi untuk menutupi hal tersebut. Dan Akis sungguh-sungguh sangat senang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena pikir dia, pikirnya Akis yang licik itu bahwa nanti Daud sudah berpihak kepadanya, maka Daud akan menjadi hambanya selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menyerang bangsa Israel. Karena Akis merasa bahwasannya melawan orang Israel tidak menang-menang amat, banyak kalahnya. Ketika dia ada Daud yang pro, yang berpihak kepada dia senang, Bapak Ibu Saudara. Aku akan mempunyai pendukung yang dari bangsa Israel sendiri, yang dia tahu bahwasannya Daud pernah mengalahkan Goliat. Goliat ini juga sebenarnya hubungan Goliat sama Akis ini tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Dia senang Daud sudah bisa mengalahkan Goliat.
dia senang. Dan itu adalah sebuah politik di dalam kenegaraan. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya kondisi Daud saat itu. Daud mau beralasan apa lagi kepada Akis? Dalam batinnya, aku sendiri yang berbohong kepada Akis melawan Israel, dan sekarang benar-benar Raja Akis mengajakku untuk memerangi bangsa. Kalau di dalam pasal yang ke-28 ayat 1, Akis mengajak Daud untuk memerangi bangsa Israel. Konyol ya. Dia merasa, aduh, aku berbohong, aku sudah memerangi bangsa Israel, tapi kenyataannya malah bukan untuk aku beralasan, tetapi malah justru Akis mengajak saya untuk berperang melawan Israel. Dan sekali lagi keberuntungan Tuhan masih kepada Daud. Tuhan masih berbelas kasihan kepada Daud sehingga tidak diizinkan untuk memerangi Israel. Dengan cara apa? Daud dipulangkan karena beberapa pimpinan bangsa Filistin tidak suka kepada Daud. Nah, biasa kalau sudah punya relasi pada saat manusia berbuat dosa, entah itu berbohong, membunuh, berzinah, mencuri, atau melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Tetapi ketika manusia itu merasa aman, hati-hati. Ketika kita berbuat dosa, maka kita harus membayar harga yang mahal. Harus membayar, dan bayaran itu seringkali terlalu mahalnya dan membuat kita pasti ingat, Tuhan bagus adalah tidak ada tawar-menawar. Tuhan benar-benar mendidik hidup Daud dengan begitu kerasnya, sampai saya pernah menemukan Bapak Ibu Saudara ketika mempersiapkan khotbah ini, kalau hidup saya di tempat Tuhan seperti Daud, rasanya saya nggak sanggup. Beban berat, masalah demi masalah terus. Dan kalau sekali kepleset, bahasa Inggrisnya kepleset, masuk ke dalam dosa, itu akan terus berkelanjutan, buat dosa lagi. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran yang dapat kita ambil dari kejatuhan iman Daud itu karena ketidakpercayaan iman Daud, karena ketidakpercayaan Daud kepada Tuhan, maka iman Daud jatuh. Sepanjang pasal 27 kita bisa melihat belas kasih Tuhan kepada hamba-Nya. Bapak Saudara yang terkasih, saya dan saudara tidak mungkin bebas dari yang namanya penderitaan. Entah seorang konglomerat, seorang presiden, jenderal, pejabat, atau bahkan pendeta sekalipun, pasti akan yang namanya penderitaan akibat dari masalah yang dihadapi. Bisa akibat kesalahan kita atau ketidaksalahan kita sendiri, seperti hanya Daud. Dan alangkah baiknya bagi kita apabila Tuhan izinkan alami penderitaan, sebaiknya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita pernah mengajarkan ikut Tuhan. Saya ulangi lagi. Alkitab tidak pernah mengajarkan ikut Tuhan itu pasti enak, ikut Tuhan itu pasti kaya, ikut Tuhan itu pasti makmur, selalu sehat, tidak ada sakit, dan terhindar dari masalah. Tetapi yang pasti percayalah,
bahwa Tuhan berjanji selalu menyertai. Amin. Saya mengundang pemain musik dan untuk dalam depan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara dalam perenungan. Mujizat Tuhan itu tidak pernah terjadi di zona nyaman. Ketika kita dibawa Tuhan masuk di dalam ujian iman, Tuhan izinkan badai itu melanda di dalam hidup kita. Penderitaan demi penderitaan mungkin akan kita alami. Tetap pertahankan iman kita, karena Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Tuhan akan nyatakan mujizat yang dahsyat dan ajaib itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Oleh karena itu, ingat, jangan gagal mempercayai Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tetaplah percaya. Tuhan yang punya kuasa. Ujian ini sebetulnya saya juga pengennya request ke Pak Doni. Ternyata sebelum saya telepon ke Pak Doni sudah mempersiapkan ujian ini. Ujiannya kali ini, maka saya mohon untuk sampaikan ujian ini, kita akan ujikan bersama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku
sebenarnya kami lelah. Lelah yang begitu mendalam. Setiap hari kami bertahan. Setiap hari kami masih tersenyum. Masih berpura-pura semuanya baik. Bahkan kami serasa sudah tidak punya tenaga lagi untuk berdoa. Kata-kata kami sudah sampai di bibir, tapi tidak satu pun bisa terucap. Mungkin karena begitu beratnya masalah yang kami hadapi. Di mana Engkau Tuhan? Jangan biarkan kami jatuh. Banyak mujizat yang Engkau buat atas umat-Mu. Bisakah Tuhan, sekarang giliran kami. Tuhan, kami tidak punya iman lagi. Kami hanya punya sedikit. Sebagaimana firman-Mu katakan, iman sebiji sesawi dapat pindahkan gunung. Maka dari itu Tuhan, iman kami yang sedikit ini, iman kami yang kecil ini, kami berserah penuh kepada-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami letakkan di bawah kaki. Kami percaya Tuhan, penuh percaya. Kami tidak mau tidak percaya kepada-Mu. Iman yang kecil ini akan menghasilkan mujizat yang besar. Haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja menerjemahkan kebenaran akan firman ini dalam hidup kami, membuat hidup kami semakin kuat dan semakin kuat. Iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Kepercayaan kami kepada-Mu, kepercayaan yang penuh Tuhan. Ketika kami menaruh harapan kami kepada-Mu, harapan itu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Dan sebentar kami akan berdoa kelompok, berdoa syafaat dalam kelompok kami masing-masing. Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami. Tuhan bekerja nyatakan kuasa-Mu di dalam doa kelompok kami. Kasih-Mu yang begitu besar nyatakan, mujizat-Mu nyatakan siang ini. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indra buat firman Tuhannya, buat pelayanannya, diberkati keluarganya maupun pelayanannya. Baik Bapak Ibu, kita ke kelompok masing-masing, kita berdoa syafaat.
mendukung di dalam doa untuk penggabungan ibadah sore ke pagi dan siang. Kemudian kita juga mendoakan untuk ibadah perdana teens dan youth ya, supaya semuanya berjalan lancar. Tuhan siapkan semua berbicara mentornya mereka untuk membawa mereka ya lebih dipakai Tuhan ya. Kita kepingin generasi kita di Juanda ini Tuhan bangkitkan ya menjadi generasi yang takut Tuhan. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing saya berharap ini kertas ini dibawa ya, supaya pada saat kita berdoa di rumah itu pokok-pokok doa juga kita boleh doakan. Dan kita juga harus mengikuti setiap berita-berita ya yang perlu kita doakan mengenai MBG juga ya. MBG yang sekarang ini lagi kadang-kadang banyak yang mengeluh ya. Kita berdoa, kemudian juga kita doakan para pemimpin kita mendoakan orang-orang. Kalau kita baca-baca di medsos ya, ada orang-orang yang ingin makar ya. Kita berdoa, Tuhan taruh roh takut ya akan Tuhan dalam setiap orang-orang yang ingin mengganggu pemerintah kita yang sekarang. Ya, Tuhan melindungi dan tutup mulut dalam kuasa darah Yesus. Itu tugas kita para pendoa. Ya, kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, apalagi hamba-hamba Tuhan yang besar. Kadang-kadang motivasi sudah berubah. Kalau dulu ya benar-benar itu panggilan untuk melayani jiwa-jiwa. Tapi kesana-kesana begitu diberkati luar biasa, itu motivasi sudah mulai berubah. Dan itu banyak kita dengar di media. Ya. Kita berdoa supaya ya pemurnian pelayanan ya, setiap pelayan itu dimurnikan motivasinya, termasuk kita. Ya, termasuk kita. Motivasi kita untuk melayani itu apa sih? Kita tidak bisa melayani dalam pelayanan terus saya baca di media ya. Jadi gereja itu bukan tempatnya untuk mencari uang, mencari duit. Ya. Mungkin terlalu kasar ya. Tapi gereja itu tempat untuk, namanya gereja ya, eklesia ya. Tempatnya berkumpul anak-anak Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, banyak tugas kita sebagai pendoa. Selain kita mendoakan keluarga kita, rumah tangga kita, ekonomi keuangan kita, sebagai tim doa, pendoa, kita ditaruh Tuhan ya di tengah-tengah untuk menjadi tiang ya, menjadi tiang doa. Untuk mendoakan banyak hal, termasuk pekerjaan Tuhan, pelayanan jiwa-jiwa, hamba-hamba Tuhan, bangsa, negara, pemerintah. Ya, itu tugas kita. Dan puji Tuhan, kalau tanggal 3 ya Pak ya, tanggal 3 Mei, itu youth kita sudah dibuka. Berdoa ya, supaya anak-anak kita yang mengembara selama ini, Tuhan kembalikan. Banyak anak-anak kita karena tidak punya komunitas, dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang di luar. Puji Tuhan, doa kita mungkin tahunan ya, kita mendoakan teens dan youth di tempat ini. Dulu ada salah satu pendoa berkata kepada saya, Bu, ini kok selalu dicantumkan di pokok doa, tidak ada ibadahnya. Sebelum dengan iman kita berdoa satu saat Tuhan datang. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa dari Bapak Ibu. Tuhan melihat setiap titisan air mata kita. Itu menangisi generasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi seluruh pelayan Tuhan, tim musik, kemudian singers, kemudian WL. Terima kasih Pak Hendra yang sudah menyampaikan benar firman Tuhan, kita sangat diberkati. Terima kasih untuk seluruh berdoa, ya, seluruh tim doa,
bahkan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari itu. Selamat datang bagi Bundari yang hari ini berkumpul bersama-sama dengan kita. Kita berharap ke depan-depan tetap setia dan kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin kita sudah banyak berdoa ya, tapi belum dijawab Tuhan. Kita terus berdoa. Satu saat ada kegerakan di tempat ini. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan dari saya kembalikan kepada. Puji nama Tuhan, kita sudah di akhir ibadah pagi hari ini. Jalan Tuhan seringkali tidak kita pahami, tetapi jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Berikan salam dan nanti kita katakan besok minggu depan hadir kembali di tempat ini karena berkat Tuhan itu selalu. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat satu pujian sejak Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur. Kami tahu seringkali kami tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami tidak pahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Seringkali kami tidak harus
tahu apa yang harus kami kerjakan, tetapi kami harus pastikan bahwa Tuhan tahu apa yang harus kami kerjakan. Dan pada siang hari ini Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah puasa doa bersama ini Tuhan. Berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini, baik itu worship leader, singer, dan juga tim musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat yang hadir pada siang hari ini. Hamba percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan pada siang hari ini tentu merupakan dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan tentunya Tuhan sangat memperhitungkan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami akan lakukan pada minggu-minggu berikutnya, baik itu ibadah persiapan ibadah siang dan pagi, di mana sore dialihkan, dan juga untuk ibadah teens dan youth. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Samuel Linggawa. Tuhan berkati dia, urapi dia untuk menjadi sebuah berkat bagi Tuhan anak-anak teens dan youth ini Bapak. Kami percaya bahwa siang hari ini kami tetap berdoa menyerahkan semua yang dalam tangan Tuhan. Semua rencana-rencana yang sudah kami lakukan tentunya semua akan jadi menurut kehendak-Mu Bapa. Lalu kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan bagi kami lakukan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kami juga mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang kami akan makan pada saat berpuasa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu yang melakukan ini, dan di saat kami makan kami dapat kuat sehat untuk menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Lalu Bapak, saat ini kami akan pulang, kami tetap minta berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang datang pada siang hari ini tentunya menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kami hidup yang layak dan berkenan bagi Tuhan. Dan tentunya kuasa Roh Allah yang kudus yang senantiasa menuntun, membimbing, dan memberkati kehidupan kami. Mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, amin.